Ustaz, apakah kaum muslimin boleh pergi ke candi seperti Candi Borobudur dan untuk kalau bukan untuk tujuan penelitian tidak boleh. Untuk wisata, kenapa antum wisata ke tempat ibadah orang lain? Ya, kalau untuk selfie itu beda lagi, lebih parah itu. Itu. Apalagi untuk cari pesugihan kan? Siapa yang tangannya bisa megang patung yang di kurungan itu kaya. Ya karena tangannya orang Indonesia pendek-pendek makanya miskin semua, yang kaya orang barat. Karena tangannya itu aneh. Memang ini khurafat, contoh aja hari-hari dikubur biar nanti. Baik, itu tadi pernyataan jelas gamblang tentang bagaimana hukum berkunjung ke tempat-tempat peribadatan orang-orang di luar Islam atau non-muslim. Jelas, Wahabi lokal Ustadz Zainal Abidin ini, Wahabi cabang, menyatakan dilarang. Jadi tidak diperbolehkan untuk berkunjung ke tempat peribadatan orang-orang di luar Islam. Terus bagaimana tanggapan dari Wahabi pusat, Wahabi internasional, bahkan merupakan guru besar Wahabi cabang ini, yaitu seorang syekh bernama Syekh Utsaimin. Ketika beliau ditanya bagaimana hukum pergi ke tempat peribadatan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Baik, kita sama-sama dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل يجوز دخول كنائس النصارى ومعابد اليهود بغرض الاطلاع على ما فيها؟ Jadi pertanyaannya itu, ada pertanyaan yang diberikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau ditanya apakah boleh masuk ke gereja atau peribadatan orang-orang Yahudi dengan tujuan untuk melihat-lihat gitu. Termasuk diantaranya selfie, boleh apa tidak? Baik, kita lihat jawaban dari beliau. ظاهر أنه لا مانع من دخولها بغرض الاطلاع على ما فيها لسببين. Yang pertama beliau mengatakan, menegaskan bahwa gak ada masalah, tidak ada sesuatu yang menghalangi orang itu untuk tidak masuk ke tempat peribadatan orang-orang di luar Islam. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Jadi diperbolehkan. Bahkan itu menjadi sesuatu faktor-faktor, banyak sebab yang kemudian memperbolehkan orang itu masuk ke tempat peribadatan orang-orang di luar Islam. Nanti kita dengarkan. السبب الأول أن يتبين للإنسان قدر نعمة الله عليه بدين الإسلام، فإن المعروف أن دين النصارى واليهود لا يبيح لمعتنقيه أن يتعبدوا لله إلا في أمكنة خاصة، ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهم لا يتعبدون إلا في أماكن خاصة، فهو يدخل مثل الكنيسة أو متعبد اليهود ليشكر الله عز وجل على دين الإسلام الذي من الله به عليه وجعل جميع الأرض له مسجدا وطهورا. الشيء الثاني هو سبب. Baik, beliau menyebutkan faktor yang pertama yang memperbolehkan orang Islam masuk ke tempat peribadatan orang di luar Islam. Sebab yang pertama adalah dengan masuk ke tempat itu kita bisa merenung. Orang Islam bisa merenung serta bisa mengetahui betapa luasnya, betapa agungnya nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang-orang Islam. Betapa tingginya, betapa luasnya, betapa agungnya. Karena apa? Karena sudah maklum, sudah diketahui bahwa mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu agama mereka itu tidak memperbolehkan mereka untuk beribadah di selain tempat peribadatannya. Jadi orang-orang Nasrani memiliki tempat peribadatan khusus. Yahudi juga seperti itu. Jadi mereka
hanya beribadah di tempat-tempat khusus. Sedangkan orang Islam mau beribadah, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran dimanapun di seluruh penjuru bumi dunia ini itu diperbolehkan. Mau sholat di masjid boleh, di musola boleh, di rumah boleh, di lapangan boleh, di hutan boleh. Itu orang-orang Islam memiliki keluasan seperti itu, memiliki kebebasan seperti itu. Beda dengan orang-orang di luar Islam. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan, yang 5 keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, kata beliau. Nah, di antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untuk saya dan umat saya, termasuk kita semuanya, apa? Bumi ini menjadi masjid tempat sujud. Jadi boleh untuk sholat di mana saja, mau di hutan, di lautan sekalipun, di udara. Sholat di udara, sholat di darat, sholat di laut, dimanapun. Bisa sholat. Dan menjadi tempat alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Nah, jadi sebab yang pertama adalah merenung serta mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang keislaman itu memberikan keluasan kepada penganutnya untuk beribadah kepada Allah dimanapun mereka berada. Baik. Kemudian sebab yang kedua, مما أرى أنه يحدث على الناس ومتعبد اليهود أن يعرف الإنسان ما هم عليه من الباطل حتى يتمكن من الرد عليه، لأن الإنسان إذا لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرد عليه. ولا تفكر أن شخصا يرد على باطل ردا مقنعا إلا إذا كان عالما به. وذلك يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا دخل عليه يعلم ما عليه من الباطل يتمكن من الرد عليه، هذا طيب ولا بأس به. ولهذا نرى أن علماء المسلمين ولا سيما من وهب الله العلم. baik, alasan yang kedua, faktor yang kedua yang memperbolehkan orang itu masuk ke tempat peribadatan orang-orang di luar Islam, Yahudi atau Nasrani atau Hindu Buddha, adalah yang kedua adalah dengan masuk ke tempat peribadatan mereka, kita bisa mengetahui hakikat kesesatan dan kebatilan yang mereka lakukan. Bagaimana cara mereka beribadah, ritual mereka menyembah kepada Tuhan mereka, sehingga kita bisa mengetahui dan menghukumi mereka dengan jelas bahwa mereka itu betul-betul sesat dan batil. Karena ulama mengatakan begini, al-hukmu al-syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu ya harus mengetahui hakikat sesuatu yang dihukumi. Gak bisa kita menghukumi A sedangkan kita tidak mengetahui A ini bagaimana, bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Jadi seseorang tidak bisa menghukumi sesuatu kalau tidak tahu tentang sesuatu itu yang dihukumi. Baik, makanya kata beliau, Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau itu mengetahui, memiliki ilmu filsafat, ilmu kalam. Agar apa? Agar dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, beliau itu bisa membantah ulama-ulama kalam. Ini kata Syekh Utsaimin. Baik, jadi faktor yang kedua, sebab yang kedua adalah dengan kita masuk ke tempat peribadatan orang-orang di luar Islam, kita mengetahui hakikat mereka itu bagaimana, sehingga kita betul-betul tahu tentang ritual mereka, sehingga kita mudah menghukumi mereka kalau mereka itu batil dan sesat. Jadi gak ada masalah. Baik. كشيخ الإسلام ابن تيمية عنده من علم الفلسفة والمنطق والكلام ما يرد به على أهل الكلام والفلسفة والمنطق، فأرى أن لا بأس بدخولها لينظر ما هم عليه من الباطل فيتمكن من الرد عليهم، وينظر ما هم عليه من الباطل فيشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام. Jadi jelas jawaban dari Syekh
Utsaimin atau tokoh Wahabi pusat, beliau mengatakan nggak ada masalah untuk memasuki tempat peribadatan orang di luar Islam. Yang pertama adalah untuk merenung serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mengetahui hakikat kebatilan mereka, kesesatan mereka, sehingga kita betul-betul tahu bahwa mereka itu betul-betul sesat atau batil. Baik, demikian jelas antara pendapat Wahabi lokal dengan Wahabi interlokal, Wahabi nasional dengan internasional. Maka bagaimana sikap kita ya tergantung. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dijauhkan dari segala bentuk kesesatan dan penyimpangan di dalam agama Islam itu sendiri. Demikian, wallahu a'lam.